السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di malam ini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kumpul di salah satu rumah Allah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak ada amalan, tidak ada pekerjaan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu kita akan mengenal hak Allah dan kita akan mengenal hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita akan mengenal hak kaum muslimin. Dengan menuntut ilmu kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Dengan menuntut ilmu kita bisa berakhlak dengan benar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak sama pahala seseorang yang beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu dan orang yang beribadah kepada Allah tidak didasari dengan ilmu. Sudah jelas bahwa orang yang beribadah kepada Allah dengan ilmu lebih besar dan lebih banyak pahala yang akan diraih. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Maka tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti dia ingin derajatnya tinggi di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi apabila ia tidak menuntut ilmu, terutama ilmu agama,
maka tidak mungkin derajatnya akan terangkat baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, rajin-rajinlah menuntut ilmu agar kita bisa menjadi manusia yang mulia di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan yang sudah lewat atau pertemuan sebelumnya, kita menjelaskan bahwa setiap muslim wajib mempelajari 4 masalah. Yang pertama adalah ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu ini adalah yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu yang dimaksud di sini adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kita sudah menjelaskan tentang mengenal Allah dan sudah menjelaskan juga tentang mengenal nabinya. Sekarang kita akan memasuki mengenal agama Islam bil adillah dengan dalil-dalilnya. Ikhwani fi din azakumullah, al-Islam lahu ma'nayan. Islam memiliki 2 makna. Yang pertama adalah Islam yang am, yang umum. Dan yang kedua adalah Islam yang khusus. Ya. Kenapa Islam ada yang umum, ada yang khusus? Kenapa bisa demikian? Li'annahu qad waradat adillatun tadullu ala anna al-Islam khasun bihadhihi al-ummah. Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Islam yang khusus itu khusus bagi umat Muhammad. Wa waradat adillatun tadullu ala anna al-Islam mawjudun fi syara'i' as-sabiqah. Dan ada juga dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Islam juga ada di umat-umat yang sebelum kita. Jelas ini bapak-bapak? Ya, jadi Islam ada yang khusus, ada yang umum. Yang khusus itu adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Islam juga ada di umat yang sebelumnya. Fatahriran lil masalah nadhkuru kalam Syekhul Islam fi hadzal mawdu'. Agar masalah ini menjadi lebih jelas, maka kita akan membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berkaitan tentang masalah ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Anna al-Islam bil ma'na al-'am yuradu bihi ibadatullah wahdahu la syarika lah." Islam dengan makna yang umum artinya adalah menyembah Allah satu-satunya dan tidak menyembah yang lain. Ini makna Islam yang apa? Yang umum, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah yang lain. Wa hadza dinul anbiya'i umuman. Dan menyembah Allah ini adalah agama semua nabi. Dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Semua para nabi memerintahkan umatnya untuk menyembah Allah
dan tidak menyembah selain Allah. Ini Islam yang umum, ya, menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, menyembah bukan hanya ruku atau sujud. Ruku sujud itu bagian daripada menyembah. Meminta, mengharap itu menyembah. Apabila seorang muslim minta kepada Allah, berarti dia menyembah Allah. Apabila ada orang minta kepada selain Allah, apa yang tidak bisa diperbuat kecuali oleh Allah, maka ini namanya menyembah selain Allah. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, beribadah itu atau menyembah itu tidak sekedar ruku sujud. Meminta, mengharap, itu adalah ibadah dan itu namanya menyembah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, baru kita telah melaksanakan salat apa? Salat maghrib. Ketika seorang melaksanakan salat maghrib atau salat isya atau salat yang lainnya, kira-kira yang dia minta, yang dia harapkan dari salatnya itu apa? Apa yang diminta di dalam salatnya? Dia minta pahala, minta surga, minta diampuni dosa-dosanya. Jadi semua orang yang beribadah pada hakikatnya dia menyembah. Orang yang berzikir, apa maunya? Maunya pahala. Orang yang baca Quran, maunya pahala. Bapak-bapak yang datang kemari menuntut ilmu, maunya dapat pahala. Jadi semua ibadah yang dilakukan oleh manusia, pada hakikatnya dia meminta, berharap. Nah, apabila seorang muslim meminta kepada Allah, berarti dia beribadah kepada Allah. Apabila dia meminta, berharap kepada selain Allah, apa yang tidak bisa diperbuat kecuali oleh Allah, perhatikan, tidak bisa diperbuat kecuali oleh Allah, maka ini namanya beribadah kepada selain Allah. Apabila dia beribadah kepada selain Allah, masihkah dikatakan dia sebagai seorang muslim? Tidak bisa dikatakan seorang muslim. Apa contohnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah? Biasanya apabila ada orang sakit, lalu di puskesmas tidak bisa dia sehat, di rumah sakit umum juga belum sehat, di dokter spesialis juga tidak sehat, maka dibawalah ke kubur. Kira-kira ketika dibawa ke kubur, ada atau tidak yang diharapkan? Ada. Apa yang diharapkan? Kesehatan atau kesembuhan? Kira-kira manusia bisakah dia memberikan orang lain kesembuhan dan kesehatan? Tidak bisa. Apabila dia meminta kepada selain Allah apa yang tidak bisa diperbuat kecuali oleh Allah, maka itu namanya dia beribadah kepada selain Allah. Dan apabila dia beribadah kepada selain Allah, maka kafirlah dia, keluarlah dia dari Islam. Karena orang itu dikatakan dia muslim apabila dia hanya beribadah kepada hanya beribadah kepada Allah. Apabila dia beribadah kepada selain Allah, maka keluarlah dia dari agama Islam. Jelas ini? Baik. Kemudian, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmatullah, semua nabi
agamanya adalah agama Islam. Ini Islam yang umum. Qala Allah Azza wa Jalla 'anit Taurat wa anbiya'i Bani Israil. Allah berfirman tentang At-Taurat. Taurat kitabnya Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Musa. Ya, At-Taurat kitabnya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang At-Taurat. Apa firman Allah? Yahkumu biha an-nabiyun. Para nabi dari kalangan Bani Israel, mereka berhukum dengan At-Taurat, alladzina aslamu. Ya, yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu. Berhukum dengan Taurat nabi-nabi yang Islam. Berarti nabi-nabi Bani Israel agama mereka adalah agama Islam. Namun ini Islam yang apa? Yang umum. Ya. Fawasafallahu subhanahu anbiya'a Bani Israel bil Islam. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa para nabi dari kalangan Bani Israel agama mereka adalah agama Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan hanya khusus untuk umat Muhammad, tapi umat nabi-nabi sebelumnya juga agama mereka adalah agama Islam. Kemudian wa dzakarallahu ta'ala an Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala juga bercerita tentang Musa alaihi salam bahwa dia mengatakan Musa alaihi salam mengatakan kepada Bani Israel, in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Yang artinya adalah, jika kalian beriman kepada Allah, maka fa alaihi tawakkalu, kepada Allah lah bertawakal jika kalian benar-benar orang-orang Islam. Lihat, Musa alaihissalam mengatakan jika kalian benar-benar orang Islam. Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmat Allah, nabi-nabi Bani Israel mengajarkan Islam kepada umatnya. Ya, berarti semua umat sebelum kita, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua umat-umat yang sebelum kita itu agamanya apa? Agama Islam. Ya, karena agama Islam, agama ini sumbernya satu, yaitu siapa? Allah. Sumbernya satu. Meskipun syariat kita berbeda-beda, syariat Nabi Ibrahim berbeda dengan syariat Nabi Musa, syariat Nabi Musa berbeda dengan syariat Nabi Isa, namun agama mereka satu, yaitu agama Islam. Kemudian demikian juga Allah menceritakan kepada kita tentang abna'u Ya'qub, anak-anaknya Ya'qub alaihi salam. Apa firman Allah tentang anaknya Ya'qub alaihi salam? Allah berfirman bahwa anak-anak Ya'qub mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya anak-anaknya Ya'qub mengatakan, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhan atau ilah yang engkau sembah, juga disembah oleh bapak-bapakmu. Bapak-bapaknya siapa? Bapak-bapaknya Ya'qub. Ya, siapa itu bapaknya Ya'qub?
yaitu Ibrahim, kemudian Ismail, kemudian Ishaq, ilahan wahida, Tuhan yang sama, ya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah termasuk orang-orang yang Islam. Jadi subhanallah, ya, semua nabi agamanya Islam, ya. Ini namanya Islam yang apa? Yang umum. Kemudian amal Islam bil ma'na al khas, adapun Islam yang khusus, maka itu adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahu khatimatal adyan, dan Allah menjadikan agamanya agama penutup. Ya, agama Nabi Muhammad ini agama penutup, agamanya penutup agama-agama sebelumnya. Jadi ini adalah Islam yang khusus, yaitu Islam yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah nabi yang terakhir, dan agamanya adalah menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu min ahadin dinan siwah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima dari seseorang agama selain agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham ini? Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim agamanya adalah untuk umatnya. Nabi Musa agamanya untuk umatnya. Kemudian Nabi Isa agamanya untuk umatnya. Ya, masing-masing Nabi punya agama, punya syariat. Nabi Ibrahim punya agama dan punya syariat. Syariatnya Nabi Ibrahim tidak berlaku kepada umat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa tidak berlaku kepada syariat Nabi Isa. Masing-masing punya agama dan punya syariat. Jelas? Setelah Allah mengutus Rasulullah SAW, maka semua agama-agama ini tidak boleh lagi dipraktekkan. Jerakna kanggo tekadu. Selapu agama-agama ini, selapu syariat ini, jerakna kanggo tekadu. Semua harus mengikuti siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Allah Nuh alaihissalam, semua umat-umat ini harus ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya ikhwah? Karena agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah agama yang disempurnakan oleh Allah. Jelas? Umat Nabi Muhammad, agama Nabi Muhammad atau syariat Nabi Muhammad bisa dijalankan oleh umat Nabi Ibrahim, bisa dijalankan oleh umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lainnya. Tapi dulu syariat Nabi Musa tidak boleh dijalankan oleh syariat Nabi Isa. Syariat Nabi Isa tidak boleh dijalankan oleh syariat Nabi Ibrahim. Jelas ini? Adapun syariat Nabi Muhammad, maka dia bisa dijalankan oleh semua umat-umat ini. Jelas? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agamanya, Islam maksudnya di sini adalah Islamnya Nabi siapa? Nabi Muhammad. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falan yuqbala minhu. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima darinya. Apa contohnya? Contohnya sekarang seandainya ada orang Yahudi atau ada orang Nasrani, dia mengatakan saya ingin menjalankan syariat Nabi Musa. Yang satu lagi mengatakan saya ingin menjalankan syariat Nabi Isa. Ya. Kira-kira Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadahnya? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, semua umat-umat ini harus mengikuti agama dan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinah." Barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agamanya, falan yuqbala minhu. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima darinya. Meskipun dia ikhlas. Syarat ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berapa? Dua. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua ittiba', mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada orang dari umat Nabi Musa, dia mengatakan saya akan beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan mutaba'ah kepada Nabi Allah Musa, kira-kira diterima ibadahnya itu? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus dia mengikuti agama dan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menjelaskan wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ya, kalau dia mengikuti agama dan syariat selain agama dan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Baik. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Yang artinya adalah hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agamanya siapa itu? Agamanya Nabi Musa atau Nabi Isa? Agamanya Nabi Muhammad. Ini telah disempurnakan oleh Allah. Apa buktinya dia sempurna? Buktinya orang Yahudi harus mengikuti ajarannya, syariatnya Nabi Muhammad. Orang Nasrani, orang-orang agama yang lainnya, ya, ini menandakan bahwa dia sempurna. Kalau dahulu umat Nabi Isa syariatnya hanya untuk umat Nabi Isa, tidak cocok untuk syariat Nabi Musa. Adapun syariatnya Nabi Muhammad bisa dijalankan oleh semua umat-umat ini. Nah, jadi ikhwani fillah azakumullah, agama Islam ini telah sempurna. Apanya yang sempurna? Semuanya. Akidahnya sempurna, ibadahnya sempurna, akhlaknya sempurna. Ya, maka ikhwani fillah azakumullah, jika Islam adalah agama yang sempurna, maka itu berarti selain agama Islam itu tidak sempurna. Kira-kira ayyuhal ikhwah, jika ada orang yang mempunyai agama sempurna lalu dia mengikuti agamanya orang yang tidak sempurna, ya gumbe ke arah akalnya ini, ya seda akalnya ini. Ya, Islam diajarkan kita oleh Islam segala-galanya. Bahkan bagaimana cara kita berjima diajarkan oleh Islam.
Bagaimana cara kita masuk ke masjid, keluar masjid, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, diajarkan oleh Islam. Karena agama Islam agama yang sempurna. Ya, kan sangat bodoh orang yang telah diberikan atau disempurnakan agamanya, lalu dia mengikuti agama orang yang tidak sempurna, orang yang kurang. Ini adalah orang yang sangat bodoh. Nas'alullah salam al-afiyah. Kemudian bapak-bapak, sesuatu yang sudah sempurna apabila ditambah atau dikurangi, maka rusaklah dia. Ya, jadi cara kita salat sudah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mengangkat tangan? Lihat, mengangkat tangan sejajar dengan bahu, sejajar dengan daun telinga. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Kalau di atasan Allahu Akbar, ini salah, ini bukan ajaran Nabi Muhammad sudah ini. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian diletakkan di atas dadanya. Apabila ini belong atau natolok ya, berarti salah, ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi ikhwani fi din azakumullah, agama yang sempurna ini buktinya bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kita segala-galanya. Bahkan ayyuhal ikhwah, Nabi SAW mengajarkan kita tentang warna pakaian. Ya, diajarkan kita, dianjurkan kita untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Ya. Kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW memakai warna merah. Merah yang polos, yang tidak ada campur-campurannya, itu dilarang. Ya, sampai warna baju saja kita diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini menunjukkan bahwa agama kita ini adalah agama yang sangat-sangat sempurna. Kemudian, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Ikhwani fi din azzakumullah, salah seorang Yahudi datang kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu orang Yahudi ini mengatakan, wahai Umar, di dalam kitab kalian, di dalam Al-Quran itu ada satu ayat, apabila ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan jadikan hari turunnya sebagai suatu perayaan yang besar. Ya. Ternyata ayat itu tidak turun di kitabnya orang Yahudi, justru dia turun di Al-Quran. Lalu Umar mengatakan, apa ayat itu? Ayat itu yaitu ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang Yahudi, mereka tahu kalau agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Satu-satunya agama yang sempurna adalah agama Islam. Mereka tahu. Ya, dan selain agama-agama Islam itu adalah agama yang kurang. Mereka tahu itu. Ya. Makanya mereka sangat-sangat kepingin seandainya ayat ini turun di kitab mereka, turun di Taurat. Namun ternyata Allah menurunkannya di mana? Diturunkan oleh Allah di Al-Quran, tidak diturunkan di At-Taurat. Ya, lalu Umar alaihissalam Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya tahu di mana dia turun dan kapan dia turun ayat itu. Ayat ini turun adalah di Ashiyatu Arafah. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, demikian juga seorang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi
Lalu orang Yahudi ini mengatakan, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in?" Wahai Salman, apakah kalian diajarkan oleh Nabi kalian segala sesuatu? Salman mengatakan, iya, kami diajarkan segala-galanya, hattal khira'ah, sampai-sampai kami juga diajarkan bagaimana cara buang air. Diajarkan. Kalau dia tidak sempurna, tidak mungkin dia akan mengajarkan sampai sekecil itu. Namun karena agama Islam ini adalah agama yang sempurna, sampai-sampai cara buang air pun kita diajarkan. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati," dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Jadi disempurnakan agama kita ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Ya, sehingga orang Yahudi, orang Nasrani, mereka iri hati kepada orang-orang Islam. Apa yang diiri hatikan? Yaitu agama mereka tidak disempurnakan oleh Allah. Agama yang disempurnakan oleh Allah adalah agama Islam. Ya, jadi tidak terbengakkan dan gadak lalu dengan Islam. Orang Yahudi dan orang Nasara, karena Allah menyempurnakan agama Islam, tidak menyempurnakan agama mereka. Kemudian, waraditu lakumul islama dina, dan aku reda Islam sebagai agama kalian. Islam yang dibawa oleh siapa dimaksud di sini? Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam yang dibawa oleh Musa atau dibawa oleh Isa. Kemudian jadi setiap muslim harus mengenal Islam dengan dalil, dengan dalilnya. Ikhwani fi din, azakumullah, dalil bisa jadi dari Al-Quran dan Sunnah. Dalil juga dalil dari akal. Ya, jadi dalil itu ada dua macamnya. Dalil dari wahyu. Dalil wahyu di sini adalah maksudnya Al-Quran dan Sunnah. Dan dalil adalah akal, atau yang disebut dengan dalil akli. Ikhwani fi din, azakumullah, maka tentunya agar kita mengetahui ad-dalil, kita harus menuntut ilmu. Ya, harus kita belajar. Jangan sampai umur kita habis sementara kita belum bisa beribadah kepada Allah dengan baik, belum bisa berakhlak dengan baik, belum bisa berakidah dengan baik. Gara-gara apa? Gara-gara tidak menuntut ilmu. Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, jadi yang pertama adalah al-ilm, ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam. Perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang tiga ini yang setiap manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburnya nanti. Setiap manusia akan ditanya tentang tiga hal ini. Pertanyaan yang pertama, man rabbuk? Man rabbuk ini, pertanyaan yang pertama, dia bisa menjawabnya apabila yang pertama itu benar, ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua, man nabiyyuk? Siapa nabimu? Pertanyaan ini dia akan bisa menjawabnya apabila dia faham yang kedua, mengenal nabimu. Yang ketiga, wa ma dinuk? Apa agamamu? Pertanyaan yang ketiga ini dia akan bisa menjawabnya apabila ilmu yang ketiga dia fahami, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Salah satu di antara yang tiga ini
apabila tidak bisa dijawab, maka pasti dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburnya sebelum dia disiksa nanti di akhirat, di alam neraka, di neraka. Na'udzubillah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak ada manusia yang tidak mati. Ya. Dan pertanyaan ini pasti akan ditanyakan. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke alam kubur, maka pelajarilah 3 hal ini dengan baik. Kenalilah Allah, kemudian kenalilah agama Islam, kenalilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kenalilah agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua, tadi ilmu. Kemudian yang kedua adalah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu itu. Ini yang kedua. Setelah kita mempelajari, maka apa yang kita pelajari itu wajib kita amalkan. Ya. Li'anna al-ilma la yutlab illa lil amal. Karena ilmu itu tidak dituntut kecuali untuk diamalkan. Bapak-bapak, ide si nuntut ilmu le kelam ini. Kemudian ilmu yang kita dapati ini kita tidak amalkan, maka celakalah kita. Mungkin ada yang menggunakan akalnya. Kalau gitu enggak usah kita menuntut ilmu supaya kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih jelek lagi. Ya. Dia belum kenal agamanya, namun dia tidak mau menuntut ilmu, maka ini lebih jelek. Ya. Dia belum tahu bagaimana cara salat yang benar, namun dia tidak mau menuntut ilmu. Dia belum tahu cara puasa yang benar, namun dia tidak mau menuntut ilmu. Maka ini adalah nasibnya akan menjadi lebih buruk. Ya. Nah, jadi ilmu itu dituntut, tujuannya adalah agar diamalkan. Wa dzalika bi an yatahawwal al-ilmu ila sulukin waqi'i yadhharu ala fikri al-insan wa tasarrufihi. Ilmu yang kita tuntut itu, setelah kita tuntut, maka dia akan berubah menjadi amalan, merubah pikiran manusia, merubah keyakinan manusia, merubah akhlak manusia, merubah ibadah manusia. Ya, itu apabila kita menuntut ilmu. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini kebanyakan kita beribadah karena ibu bapak kita beribadah. Kita ina amati ya salat, milu itu salat. Tapi apa dalilnya? Bagaimana cara salat yang benar? Kita tidak pernah menuntutnya, tidak pernah mempelajarinya. Kira-kira mau neketwani dari Allah Subhanahu wa taala, jemaah, apa kira-kira jawab Anda? Ya, apa jawaban Anda kira-kira jemaah? Kenapa kita tidak pernah mempelajari tata cara salat? Apa kira-kira jawabannya? Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur ini bukan untuk dihabiskan untuk bertani, bukan untuk dihabiskan untuk berusaha. Ya, Allah memberikan kita umur, tujuannya adalah agar kita beribadah kepada Allah. Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan kita diciptakan. Ya, bukan untuk membikin rumah yang bagus, sawah yang bagus, yang luas, kendaraan yang bagus, tidak. Tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, manusia diciptakan oleh Allah agar dia menjadi hamba Allah. Ya, apa buktinya kita menjadi hamba Allah? Buktinya kita salat. Ya, wajah kita yang paling mulia ini kita letakkan di tanah, di tempat yang paling rendah.
karena kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila manusia tidak mau menghambakan diri kepada Allah, pasti dia akan menjadi hamba makhluknya. Ya, faham itu? Manusia kalau tidak menghambakan dirinya kepada Allah, pasti dia akan menghambakan dirinya kepada makhluk. Dia akan menghambakan dirinya kepada sawahnya, dia akan menghambakan dirinya kepada kebunnya, akan menghambakan dirinya kepada hartanya, kepada tokonya, kepada pekerjaannya. Apa buktinya? Buktinya bapak-bapak, ketika ada orang bekerja di sawah atau di kebun, ya nambah ton le bangkatna, kemudian terdengar suara hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tidak dihiraukan, tetap dia kerja. Ya, ini namanya hamba apa? Hamba apa namanya ini? Hamba sawahnya namanya. Ya, tepiak jari apa? Budak panjak. Panjak bahasa itu. Ya, ia jari panjak. Panjakna apa? Panjakna bangkatna. Panjak pegawaian. Ya, nas'alullah salam wal afiyah. Demikian juga orang yang apa? Yang bekerja di kebun, bekerja di pertanian, atau bekerja di mana saja. Apabila mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, lalu dia tidak datang ke masjid, berarti dia dihambakan oleh harta bendanya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Nah, Syekh mengatakan, jadi ilmu yang kita tuntut ini harus merubah akhlak kita, harus merubah bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Dengan sebuah nuntut ilmu ini, ibadahnya lebih bagus, akidahnya lebih bagus, akhlaknya lebih bagus daripada orang yang tidak menuntut ilmu. Ya. Kemudian waqad waradatin nusus syar'iyyati fi wujub ittiba'il ilmi wal amal. Banyak sekali dalil-dalil di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah bahwa ilmu itu wajib untuk diamalkan. Ya, amun dan diamalang ilmunda. Apabila seseorang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali lipat. Ya, karena dia sudah tahu lalu dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Wa zuhuru atharil ilmi ala talibih, dan bekas-bekas ilmu itu harus nampak pada orang-orang yang sudah menuntut ilmu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di awal kajian ini kita menjelaskan bahwa orang-orang yang telah menuntut ilmu terangkat derajatnya. Ya, meskipun dia jadi petani, meskipun dia jadi buruh, meskipun dia jadi peladen, apabila dia memiliki ilmu agama, maka dia terangkat derajatnya di sisi Allah. Namun meskipun dia adalah pejabat yang tinggi, orang yang paling kaya, tapi apabila dia tidak memiliki ilmu agama, maka dia adalah orang yang paling rendah derajatnya di sisi Allah. Ya, karena yang mengangkat manusia, derajat manusia di sisi Allah adalah iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Tidak beriman, tidak punya ilmu, maka derajatnya tidak akan terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa waradal wa'idus syadid liman la ya'malu bi'ilmih, dan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan keras orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Qala
Walam yabda' bi islahi nafsihi qabla islahi ghairihi. Nah, dia tidak memperbaiki dirinya sebelum dia memperbaiki orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan kita malu menuntut ilmu. Banyak di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa membaca Al-Quran. Namun alhamdulillah, anak-anaknya sekolah di pondok. Lagu nyalaknya adalah ketika anaknya pulang di liburan, ndak dia minta kepada anaknya, nak ajarkan bapak membaca. Tidak ada yang mengatakan demikian. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, menyekolahkan anak ini adalah pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga diwajibkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Ya, apa salahnya jika anak-anak kita pulang liburan, daripada dia main-main, duduk sebentar, nak ajarkan bapak ngaji. Selapo dah ajar dia ngaji dia ni ke? Ha? Masa sekedik-kedik. Rezeki Allah miliki dia sekedik-kedik. Ha? Rezeki dia miliki sekedik, baca Quran sekedik-kedik. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Harap ke anak ke sekolah tu oleh pondok. Ha? Dia mana harap? La ilaha illallah. Baik. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmatullah, belajar. Ya, ndak na sampai temati buat umur ta ndik teman tahu baca. Ya. Jangan sampai kita mati ya belum memahami arti alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai na mati dia nak tahu artinya. Ya, yang ngumbi ke dengan nilai dunia. Ya, hanya makan tidur saja. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan untuk makan dan tidur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia agar dia beribadah kepada Allah, termasuk membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Al-Fudail ibn Iyad, Al-Fudail ibn Iyad ini asalnya perampok. Asalnya perampok. Ya. Dan dia jatuh cinta kepada seorang wanita. Kepingin sekali untuk bisa bertemu dengan perempuan ini. Lagunya sekat nak mau berdaitkan dengan Nina ini. Karena wanita Arab ini tertutup. Dia nak marah dengan Nina di zaman sekarang ini. Ya. Malam-malam masih tetap keluyuran. Ya, wanita bangsa Arab itu sangat tertutup. Sehingga Fudail bin Iyad ini kepingin sekali melihat wanita yang dia cintai, tapi tidak bisa. Saking kepinginnya untuk melihat wanita yang dia cintai, naiklah dia ke pohon korma. Perampok ini, arak kita jadi perampok ini. Ha? Alhamdulillah, dia narik dia jadi perampok. Ini Fudail bin Iyad naik ke atas pohon. Sampai di atas pohon, dia mendengar seseorang membaca Al-Quran. Ada di bawah orang baca Quran. Apa ayat yang dibaca oleh orang ini? Orang ini membaca firman Allah, alam ya'ninil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman, ya,
hatinya khusyuk dan tunduk kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad? Ya, Ino dengarna waktu dia sedang berada di atas pohon korma. Langsung dia mengatakan, bala qad ana ya Rabb. Dia mengatakan, oh ya Allah, sudah tiba ya Allah, sudah tiba saatnya. Langsung dia turun dan belajar agama sampai dia menjadi salah satu imam ahli sunnah, padahal asalnya jadi perampok. Ya, bahkan ini alhamdulillah tidak ada yang jadi perampok. Ya, lagu apa masalah ide ini? Masalah ide ini ide ibuk, ide abot. Abot bahasa itu? Ide abot, ide malas. Ya, terang-terang aja. Iya, ide malas selapuk dah ini. Ya, nah ini perampok karena hatinya tulus ingin mengenal agama, dibantu dia oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia menjadi imam ahli sunnah. Imam ini artinya pemimpin ahli sunnah, padahal awalnya perampok. Bahkan ini alhamdulillah nenara ide jadi perampok, selapu dah jadi apa? Orang Islam. Ya, lagu ini penyakitnya ibuk, abot, malas, gedak endah. Ya, ini penyakitnya. Sehingga apabila penyakit ini ada, kapan kita akan mengenal agama kita? Apabila kita sudah abot, ibuk, kemudian malas, gedak, kapan kita akan mengenal agama? Ya, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan ayo ikhwah. Bolehkah gerakan imam dan makmum berbeda? Seperti setelah i'tidal, imam bersedekap, makmum luruskan tangan atau sebaliknya. Iya, ini tidak apa-apa, karena masalah meluruskan tangan setelah i'tidal atau disedekapkan, ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Dari dulu sampai sekarang ini diperselisihkan. Ada yang menguatkan begitu i'tidal langsung dia sedekap, seperti ulama-ulama di Arab Saudi. Ada yang setelah i'tidal dia luruskan tangannya. Dan ini tidak akan mempengaruhi salat kita. Sama seperti orang imam ketika dia doa ul istiftah, dia baca subhanakallahumma, lalu makmumnya membaca wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati. Apakah ini akan mempengaruhi salatnya? Tidak. Makmumnya membaca subhana rabbiyal azim ketika dia ruku', imamnya membaca subhanakallahumma, atau sebaliknya. Ya, imam ketika dia sujud dia baca subhanakallahumma, makmumnya ketika dia sujud dia baca subhana rabbiyal azim. Apakah ini akan pengaruhi salatnya? Tidak sama sekali. Asalkan jangan dia ruku sebelum imamnya atau dia bangun dari rukunya sebelum imamnya. Ini yang akan merusak salatnya. Ya. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, pada salat zuhur misalnya, imam setelah membaca Al-Fatihah dia baca wadduha, makmumnya baca qul huwallah. Apakah ini akan pengaruhi salatnya? Tidak akan pengaruhi sama sekali. Jadi ini adalah khilaf yasuqu fihi al-khilaf, perbedaan yang kita boleh berbeda di dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menggerakkan jari yang benar? Ikhwani fillah azakumullah, menunjukkan jari di dalam salat itu ada beberapa bentuknya. Pertama, ini digenggam semuanya seperti ini. Ya. Kedua, membuat lingkaran dengan jari jempol dan jari tengah, nunjuk. Kemudian yang ketiga, begini kemudian digerakkan. Bagaimana menggerakkan itu? Tidak ada ketentuannya dari Rasulullah SAW yang jelas digerakkan. Ya ini bergerak, begini juga bergerak namanya. Yang penting ini digerakkan.
Jelas insyaallah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silahkan, ada lagi yang lainnya? Lanjut nyambung Ustaz. Nggih. Masalah nyambung dengan yang tadi itu masalah bersedekah. Berapa kali kita disunahkan mengangkat tangan di dalam sholat yang betul-betul ada dalilnya? Pertama adalah ketika takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian ketika dia angkat ruku, Allahu akbar, dia turun. Kemudian ketika dia bangun, Allahu akbar, ketiga. Kemudian ketika dia bangun dari tahiyat yang pertama. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, ada lagi yang lainnya? Silakan. Ustaz, terkait masalah pertanyaan di sini kan kita sering menyewa lahan, gitu, karena lahan sendiri tidak ada atau bisa dikatakan sedikit. Kita perlu mengetahui supaya kita tidak salah sistem sewa menyewa atau gadai terus istilahnya. Pada masa terbiasa sinanum, ada jenisnya seseorang itu mau disewa lahannya, kemudian setiap tahunnya dipotong uangnya itu, tapi dalam bentuk kecil, misalnya dipotong misalnya 10% setiap tahunnya dengan jumlah uangnya itu. Nah, sisanya nanti dikembalikan, apakah tetap itu hukumnya riba, Pak? Bagaimana itu, saya belum paham ini. Misalnya disewa 10 juta misalnya. Iya, ada orang nyewa, dia nyewa tanah dengan 10 juta. Dikatakan di istilahnya. Hah? Tapi dia berjanji setiap tahunnya digunting uang itu dipotong. Misalnya 10%, kalau ada 100.000 dipotong setiap tahunnya. Akhirnya jumlah kecil nanti dikembalikan sejumlah yang pertama. Tetap tapi dikembalikan. Jadi tebus pasangan. Jadi awal mati uangnya harus nanti 300.000. Tahun saat hari ini. Jadi ini tanah mau disewa, tanah ini dengan harga 10 juta. Terus hah? Digarap sama siapa? Yang punya uang menggarapnya? Yang punya uang menggarapnya. Terus hasil dari garapan ini? Ya nggak boleh. Ya itu sudah Pak Bu, baloknya riba namanya. Tapi dipotong setiap tahun itu kan kadang-kadang 300 10 juta itu. Iya. Oleh pemilik tanah. Nanti kan dikembalikan sejumlah yang Ya sama saja itu riba itu. Tidak boleh dengan cara seperti itu. Riba yang namanya orang berutang, sewahnya tanah ini saya sewa 10 juta. Berapa tahun? 2 tahun, ya sudah. Lalu orang yang nyewanya menggarapnya. Dia hanya yang punya tanah ini mendapatkan uang itu saja dapatnya. Tidak boleh lebih dari itu. Hatta buah-buahan nggak boleh dia dapat. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Al-Imam Abu Hanifah ketika ada orang meminjam uang darinya, dia minjam uang. Abu Hanifah enggak berani dia jalan di apa? Naung atapnya, apa bahasa itu nano? Ririsan. Hah? Ririsan. Apa? Ririsan. Peririsan? rumahnya naungan. Iya, naungannya itu. Tidak berani dia jalan di sana. Saya takut ini adalah riba nanti. Nah, sampai seperti itu. Ya. Jadi kalau ada orang meminjam uang sama kita, kemudian dia bawakan kita beras, bawakan kita dari hasil nanti wahyu balik itu. Ya. Jadi yang punya uang baginya kan yang namanya meminjamkan orang itu kita membantu orang. Itu niatnya, itu tujuannya membantu orang. Tapi kalau dia dapat beras, dapat yang lain. Yang si yang enggak ini ganti kalau kemarin. Hah? Kurang negeri kita kayak yang si sebelumnya dan bermisal Dia yang itu beli tahun misalnya berapa harganya 1 tahun karena di sini kan tanah kering. Tanah kering. Umpamanya 1 juta 1 tahun lah pasangan. Kalau ada yang lain. Iya, sejuta itu saya mau dah. Tapi kalau pemilik uang masih berharap mau dikembalikan uangnya, Ustaz. Apanya? Masih berharap mau dikembalikan uangnya, mana dia sudah garap, orang mana uangnya mau dikembalikan. Iya, nggak boleh kalau dia sudah tanahnya orang digarap. Jadi, dengarkah yang Islami itu
Saya contohkan. Minjam, ada orang minjam uang dari saya berapa? 10 juta dia pinjam uang. Ini garap tanah saya, sawah saya. Saya garap sawah ini. Hasilnya tanah ini bersih 9 juta. Bersih setelah potong ini, hasilnya 9 juta. Jelas? Apabila jatuh tempo nanti dia cukup membayar 1 juta saja. Karena dia yang punya uang, dia sudah mengambil uangnya dari hasil tanah ini. Lalu dia narak milih marah ini. Nah, cara anda ini adalah cara-cara orang Yahudi. Cara yang Islam ini dia narak dengan milih. Bapak-bapak, dia ingat bahwa 1 rupiah hasil riba ini, lekan hasil dan anggap bangkat ini lebih besar daripada ide berzina telung dasa 6 kali. Ya kumbekna ini. Dia nyuruh itu teduk orang ini. Tak sebut riba maksudnya ini? Hah? Oh. Parantai yang balak itu nyebut nangkap bangkat ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, 1 dirham riba dimakan oleh seseorang dan dia tahu hukumnya. Nangka tahu dah nangkap bangkat itu haram? Tahu dah? Alhamdulillah. Nangka amun 2 tahu hukumnya, lagi dia makan 1 rupiah ini pada marak dengan si berzina tolong dasa 6 kali. Bamuna 1 juta pira ke anu denu? Pira kali dia berzina ini? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ahwanur riba, riba paling kecil sama seperti orang yang berzina dengan ibunya. Ino zina paling kecil sama seperti berzina dengan ibunya. Wah, kayak dia berzina kancing anda. Insya Allah dia narak. Lagu dosa, marah angkun dosa dengan si berzina kancing anda. Wah, kayak dia nih bekerang sudah dengan si nanggap pangkat ini. Riba yang paling kecil ini, paling kecil sama seperti orang yang berzina dengan ibunya. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Wa inna arbar riba, riba yang paling besar, istitalatul rajul irdi akhi, merusak kehormatan seorang muslim. Ya, ada orang jujur, aro ya girang lekak ini, girang nungkulang ini, dia munafik ini, dia macam-macam. Ini lebih besar daripada riba yang paling besar. Nasallallahu salama wal afiyah. Kemudian nangka 1 rupiah dari hasil nangkap bangkat ini kan masuk ke dalam perut itu. Apabila dia sudah masuk ke dalam perut, maka dia akan jadi darah, jadi daging. Berarti darah kita dan daging kita tumbuh dari yang haram. Nabi mengatakan kullu lahmin nabata minas suht fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram itu di neraka tempatnya. Harak kempak dah tolong dah tiwak lekan si haram ini. Melalui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijerak gawe ia. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, orang yang makan riba, ini doanya tidak dikabulkan. Tidak diterima oleh Allah doanya. Ya, naudzubillah. Jadi banyak kejelekannya riba ini. Apalagi dia mati sebelum dia mengembalikan haknya orang, sebelum dia tobat, dia mati su'ul khatimah. Nas'alullah salam al-afiyah. Karena dia perang melawan Allah dan Rasulnya. Ini dia menang. Ya, dia menang kepada jerak gawe riba ini, jerak nanggap pangkat. Alhamdulillah. Iya, bangkat dia narak lagu rau. Ya pada doang sini nanggap rau. La haula wala quwata illa billah.
Ngumbi ke dah angkat iman, ya Allah, ampunilah dosaku. Ha? Alhamdulillah beli tahunan nanti kan ini. Beli tahunan. Daripada ini nanggap pangkat. Alhamdulillah, ndak ada nanggap pangkat meskipun dia butuh. Bukan hanya sekedar nanggap pangkat, bang cengok, bang rontok, bang nyengkeng, bang aparan selapun dia pada doang ini. Ya, bang subuh. Bang subuh ada harana tu. Ya. Nas'alullah salamal afiyah. Baik, mungkin kita cukup sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.